mengubah atau membuat motivasi siswa itu berbeda sesuai dengan individunya masing-masing. Kemudian faktor di luar atau faktor eksternalnya mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungan, motivasi dari keluarga, motivasi dari guru, bahkan juga termasuk fasilitas-fasilitas di sekolah yang menunjang siswa untuk bisa belajar efektif juga mempengaruhi. Jadi seperti itu. Ya, sarana perasaan. Seperti halnya belajar fisika dan kimia. Tentunya untuk menunjang prestasi siswa, untuk menunjang agar siswa mampu belajar dengan efektif, tentunya harus menunjang dengan fasilitas sekolah berupa lab, berupa alat-alat yang memang langsung bisa memungkinkan siswa untuk melihat langsung praktik daripada sebuah produk yang didirikan. Tidak bisa hanya melalui papan tulis. Jadi itu lebih bisa. Dan terakhir ya keluarga. Bagaimana keluarga jadi faktor yang paling penting dalam kehidupan siswa. Bagaimana peran daripada ayah dan ibu memang harus benar-benar memotivasi siswa agar belajar dengan giat, minimal mengontrol. Pulang ke rumah, minimal mengontrol bagaimana perkembangan anaknya yang diperoleh dari sekolah. Jadi kalau motivasi internal, motivasi siswa harus bagaimana solusinya? Solusinya, karena memotivasi dari internal siswa ini sangat dipengaruhi oleh eksternal, ya. Jadi dari internal siswa itu bagaimana yang paling dekat itu kan kalau masalah belajar yaitu guru. Guru yang paling berperan aktif dalam menciptakan atau meningkatkan motivasi siswa. Dalam hal ini tentunya guru memiliki peran yang sangat komprehensif, ya. Makanya peran guru itu sangat signifikan. Artinya dalam satu kelas itu katakanlah 25 orang, tentunya guru harus mengenali semua setiap individu daripada kelasnya. Artinya tidak boleh guru memandang semua siswa itu memiliki kebutuhan yang sama, yang homogen. Artinya guru juga harus memikirkan bagaimana metode yang cocok untuk diterapkan pada kelas tersebut, sehingga dengan metode tersebut bisa memicu siswa dalam meningkatkan kegiatan belajar. Apalagi sekarang ada istilahnya siswa-siswa sekarang itu termasuk pada golongan generasi Z. Artinya metode-metode pembelajaran itu tidak relevan lagi ketika guru menampilkan atau menjadikan metode pembelajaran untuk generasi milenial atau generasi baby boomers dan lain-lain. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan siswa tersebut. Misalnya Gen Z berarti identik dengan teknologi, artinya teknologi digital, artinya penerapan ICT dalam kelas itu sangat perlu sehingga siswa bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, bahkan ada guru yang dianggap remeh oleh siswa ketika menerapkan yang mohon maaf kita bilang metode-metode tradisional, ceramah dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara meningkatkan internal motivasi kepada siswa, kita mulai dulu dari aktor atau sosok guru yang paling dekat dengan siswa, yang paling bisa mengimprove motivasi siswa dari internal tersebut. Jadi lebih kepada metode dan cara pembelajaran, strategi juga, dan tentunya banyak metode yang bisa diterapkan atau diterapkan, ya. Maksudnya lebih ke tadi apa namanya? Yang generasi Z tadi. Contohnya bagaimana? Ya, makanya ada beberapa macam metode yang bisa diterapkan atau dibuat eksperimen terkait dengan bagaimana cara kita mengetahui apa yang siswa butuhkan dan metode apa yang memang menjadi efektif untuk meningkatkan strategi belajar siswa. Saya rasa metode problem based learning juga cukup cocok karena melalui
bisa menganalisis masalah daripada sebuah pembelajaran. Artinya tidak langsung ke sebuah hal yang general, ya, namun dimulai dari menganalisis masalah dari sebuah pembelajaran yang ingin dipelajari. Melalui metode ini juga mungkin siswa bisa menerapkan kemandirian dalam belajar. Artinya mereka memungkinkan untuk berdiskusi, berpikir analitis, ya, berpikir kritis, mencari referensi di berbagai macam sumber, sehingga pada akhirnya dari referensi-referensi yang dikumpulkan dan dianalisis melalui sebuah analisis yang kritis, sehingga memunculkan sebuah hasil yang komprehensif. Artinya melalui metode ini kita mengajak siswa untuk lebih kritis, apalagi siswa generasi Z sekarang lebih mandiri. Jadi tidak menulang 100% daripada guru, berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih mandiri, mereka lebih gemar untuk berselancar di media sosial atau di internet, sehingga dengan kegemaran tersebut membuat mereka lebih aktif dan lebih mandiri, sehingga mungkin metode ini cocok untuk diterapkan. Jadi metode based learning ini kan salah satunya kan dengan penggunaan fokus, laptop, internet lah, kan? Jadi itu bagaimana? Itu kan berarti ada kaitannya dengan faktor eksternal tadi, salah satunya apa tadi, sarana dan prasarana. Sedangkan ada mungkin ya di sekolah kita ini ya sarana dan prasarana itu tidak memadai, bagaimana? Berkaitan dengan sarana prasarana ini sebenarnya suatu hal yang tidak bisa diadakan atau tidak bisa dipisahkan lagi untuk zaman sekarang. Artinya sekarang siswa itu tidak lagi ingin belajar hanya dengan teori, guru hanya memberikan ceramah dan menulis dengan tulis. Sehingga mungkin ya, jadi kita merujuk lagi atau kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, motivasi siswa yang sangat rendah ini mungkin letakkan di sini. Mungkin sekolah kita dalam hal segi sarana prasarana belum mumpuni, bisa kita lihat sendiri di sejak kelas mungkin belum tersedia fokus, sehingga guru atau kita kesulitan dalam menampilkan beberapa sumber pembelajaran baik dalam bentuk visual maupun tulisan maupun video, ya, secara praktis pada siswa. Artinya pembelajarannya masih kaku, tidak dinamis, sehingga info itu sangat diperlukan. Kelengkapan lab juga kita masih kurang, seperti itu ya, sehingga ada beberapa pembelajaran yang memang itu harus memungkinkan untuk praktik, sehingga siswa langsung bisa memvisualisasikan apa yang dipelajari, bukan hanya menyaksikan dalam kepala. Sangat berbahaya, bahkan kalau menurut saya dan beberapa pelajaran seperti fisika dan kimia, apabila tidak dipraktikkan. Kenapa? Ketika diajarkan hanya teori saja, setiap kepala siswa itu menafsirkan hal yang berbeda. Itu yang sangat berbahaya. Jadi yang kita terakhir miskonsepsi. Sehingga itu juga yang menurut saya membuat pembelajaran menjadi bias di sekolah. Jadi memang sekolah kita ini memang ya begini adanya. Beberapa hal prasarana dan sarana memang belum menunjang siswa bisa belajar dengan efektif. Itu kan intinya permasalahan ini itu antara internal dan eksternal itu saling berkesinambungan ya. Tidak bisa maksudnya kita ambil solusinya ya faktor internal aja, tapi sedangkan saya sudah bisa semuanya seperti metode pembelajaran sudah dikerjakan semuanya, tapi sarana dan prasarana sekolah juga tidak bisa efektif juga pembelajaran.